Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Mariadi Budi Wiono, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 pada LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2019-7252-0155 dari program studi pendidikan geografi. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di Manfaat Tanggamus di kelas 10.1 dengan materi tenaga eksogen proses erosi oleh air. Selamat menyaksikan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar di hari Sabtu seperti biasanya pelajaran mata pelajaran geografi. Nah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Baik semuanya, alhamdulillah hari ini kita udah berdoa di awal pembelajaran. Nah, mudah-mudahan untuk pelajaran absensi kali ini kehadiran, silahkan diberkahi mengisi oleh Google Allah Form SWT. seperti biasanya ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Nah, pada hari ini temanya adalah lagu Rayuan Pulau Kelapa. Silakan yang jadi dirijen bisa maju ke depan ya. Limon untuk berdiri. Airku Indonesia, negeri elok amat tercinta, tanahku padaku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang aman subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu
Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, siswa-siswi, adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang erosi. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian itu berusaha untuk mengetahui jenis-jenis tenaga eksogen, kemudian mengetahui proses daripada erosi oleh air. Erosi oleh air itu adalah bagian dari tenaga eksogen. Nanti kalian akan melakukan proyek eksperimen, kemudian akan mempresentasikannya ya. Nah, di sini ada slide PowerPoint yang bisa kalian lihat ya. Nah, kira-kira itu gambar apa? Batunya kenapa kira-kira? Terbelah ya. Kira-kira di situ ada orang nggak kira-kira? Atau manusia gitu? Nggak ada ya. Siapa kalau gitu yang membelah batunya? Yang membelah batunya adalah tenaga eksogen ya. Oke, tenaga eksogen bisa dari matahari, kemudian dari air, ataupun dari angin ya. Gitu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tenaga eksogen. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya mau tes pendengarannya dulu. Jadi kalau saya bilang siap untuk belajar, kalian menjawab siap ya, untuk mengetes pendengaran. Jadi, kalau pendengaran kalian baik, berarti kalian bisa menjawab. Ya. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, saya kira pendengarannya bagus ya. Nah, apa sih tenaga eksogen itu? Adalah tenaga yang terdiri dari proses pelapukan, kemudian erosi dan sedimentasi. Jadi tenaga eksogen itu adalah tenaga yang dihasilkan yang bersumber dari luar permukaan bumi ya, bisa dari air hujan, bisa dari sinar matahari, ataupun bisa dari gelombang laut dan es. Nah, sebelum kalian belajar tentang erosi, yang pertama adalah tahapannya yaitu pelapukan. Pelapukan ini bahasa Inggrisnya apa? Wither. Ya, weathering itu dari weather atau cuaca. Jadi proses pelapukan ini meliputi energi matahari, air hujan, dan satu lagi ada pengaruh makhluk hidup dan organisme. Yang pertama adalah pelapukan fisik. Nah, pelapukan fisik ini dari batu yang satu utuh itu bisa terbelah menjadi banyak bagian. Nah, ini disebabkan oleh sinar matahari yang selama ratusan tahun gitu ya. Bukan satu hari terbelahnya, tapi ratusan atau ribuan tahun. Yang kedua, ada pelapukan kimiawi. Biasanya terjadi karena air yang berinteraksi dengan batuan gitu. Kemudian batuannya larut. Kalian pernah melihat garam? Kalau garam dicampur air, garamnya apa yang terjadi dengan garam? Larut ya. Jadi kurang lebih pelapukan kimia itu seperti itu prosesnya. Dan yang ketiga, ada yang namanya pelapukan organik. Kalau pelapukan organik ini terjadi karena aktivitas makhluk hidup ya, bisa tumbuhan, bisa hewan. Kira-kira yang menyuburkan tanah itu di dalam tanah itu siapa? Cacing ya. Nah, cacing itu bisa membuat tanah itu menjadi lapuk. Nah, itu namanya pelapukan organik. Kalau kalian mendengar pupuk organik, biasanya pupuknya bersumber dari tanaman yang udah membusuk ya. Nah, pupuk organik gitu. Ini adalah video proses pelapukan kimiawi. Jadi ini adalah daerah kapur atau daerah karst yang tersusun oleh batuan gamping atau batu kapur, di mana batu kapur itu terdiri dari unsur CO3 atau kalsium karbonat. Artinya di dalam batu kapur itu ada kandungan garamnya ya, sehingga di situ batuannya larut oleh air, kemudian membentuk goa. Pernah ke goa nggak? Nah, pernah ya. Jadi ada goa di situ. Nah, ini tadi udah saya sampaikan apa itu erosi. Jadi erosi adalah proses
terkikisnya material, bisa itu tanah, bisa pasir, ataupun bebatuan yang ada di permukaan bumi, yang disebabkan oleh apa? Nah, jadi ada energi air, angin, gelombang laut, dan es ya. Nah, gitu. Namanya erosi. Ingat-ingat, pengikisan ya. Nah, erosi atau pengikisan itu terbagi menjadi 4. Jadi yang pertama adalah erosi oleh air. Ada kenampakan yang berbeda atau sama? Di sini. Kalau ini di mana? Ini laut, ini darat ya. Berarti ini di pantai. Kalau ini di kutub ya. Kutub. Kalau ini di gurun ya, di gurun. Kalau ini di daratan ya. Yang terjadi di sekitar kita umumnya adalah erosi oleh air. Nah, gitu. Ada 4. Nah, fokus kita hari ini adalah erosi oleh air atau bahasa ilmiahnya ablasi. Apa, Devi? Ablasi. Nah, ini tahapan erosi. Jadi pertama adalah erosi percik. Jadi air hujan itu langsung terkena permukaan tanah ya. Nah, kalau digambar itu seperti ini. Jadi ini ada air hujan turun. Ini ada permukaan tanah. Jadi material yang ada di sini itu terlempar gitu ya. Ini ya. Nah, ini namanya erosi percik. Kemudian setelah ratusan tahun, erosi percik ini membentuk lembaran-lembaran. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh ada lembaran-lembaran jejak erosi ya. Seperti ini. Kemudian air tadi mencari tanah yang mudah terkikis. Nah, di bagian sini tanah tuh mudah terkikis sehingga ini membentuk erosi alur namanya. Yang terakhir erosi parit atau yang bisa kita kenal dengan gali erosi. Biasanya daerah-daerah seperti ini itu mudah tererosi ini di Dieng ya, di Wonosobo. Wonosobo Dieng sana, bukan di Tanggamus ya. Mereka menanam kentang di atas-atas bukit. Nah, ketika ada hujan deras, biasanya tanah yang ada di atas-atas bukit ini akan mudah tererosi. Sehingga jika lebih parah, akan terjadi longsor dan seperti ini ya. Di air membawa banyak material tanah. Gitu. Yo, kita tes konsentrasi dulu. Kayaknya ada yang melamun tadi ya. Nah, ini warnanya apa kira-kira? Hijau. Kalau ini? Oke, kalau ini? Biru. Oke, masih konsentrasi ya sampai sini ya? Masih. Pada hari ini kalian akan melakukan proyek, yaitu simulasi erosi oleh air membuat miniatur ya. Kan kalau kita ke alam itu kan jauh ya. Nah, kita ke gunung, ke bukit, ke taman nasional itu jauh, memerlukan biaya yang besar ya. Jadi kita buat replikanya di dalam kelas. Hari ini saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok melakukan proyek eksperimen erosi menggunakan barang bekas dan bahan yang ada di sekitar sekolah. Kalau gitu saya bagi kelompok dulu ya buat kalian ya. Saya bagi kelompok. Untuk kelompok 1, karena ini mejanya pas 4 ya. Kelompok 1 ada di sebelah sana ya. Kelompoknya Revan sama Devi ya. Kemudian untuk kelompok 2 di sini mejanya. Kelompok 3 di belakang. Kemudian yang terakhir kelompok 4. Oke, sepakat? Pada pertemuan minggu kemarin saya sudah instruksikan kalian untuk membawa bahan-bahan yang akan kita lakukan eksperimen. Hari ini bawa bahannya nggak semuanya? Ada apa aja?
Jadi kalau kita lihat bahan itu seperti yang ada di alam ya. Jadi ada tanah, ada pasir ya, ada kerikil atau batu, ada tanaman juga. Tanaman itu kalau dalam jumlah besar ya hutan ya. Nah, kemudian nanti ada botol yang bisa kita gunakan untuk wadahnya atau medianya. Kita langsung aja melakukan project, kira-kira waktunya 20 sampai 30 menit ya. Nanti kalian secara berkelompok akan melakukan diskusi, kemudian membuat eksperimen sesuai dengan LKPD yang ada di sini. Jadi kalian baca LKPD-nya ya. Nanti kalian lihat petunjuknya harus apa dulu gitu ya. Nah, kalau tanah itu letaknya di paling dasar ya. Nah, kalau ada 2 botol, jadi untuk botol yang pertama, ini saya bagikan dulu aja LKPD-nya ya. 2 botol, ini botol pertama. Botol pertama itu paket lengkap ya. Ada tanah ya, ada air ya, kemudian campur kerikil juga ya. Kemudian jangan terlalu tinggi ya, biasanya di mulut botolnya itu di tanahnya ya yang agak bawah aja. Ini yang paling atas adalah tumbuhan. Sama seresah daun ya, ada seresah daun. Nah kalau daunnya besar ya dipotong kecil-kecil. Kemudian yang botol yang kedua itu hanya tanah ya. Mungkin dicampur kerikil ya. Oke, paham sampai sini? Kalau paham silahkan disiapkan alat-alatnya. Nah, botol nanti kamu gunting di bagian atasnya. Di sini ya, digunting. Bawah. Kalau kurang di sini banyak rumputnya, bisa nanti dibagikan. Oke, pertama kalian potong botolnya ya. Sekira segini aja. Oh ya. Ya, ya situ. Iya, boleh segitu. Kalau udah dikasih. Enggak, nanti dibuka aja. Ini biarin aja. Banyak kan dari batu. Banyak. Ya. Itu batunya kebanyakan ya, berarti agak dikitin dulu. Ini ukurannya besar-besar. Udah segitu. Kemudian dikasih rumput. Udah ada batunya gitu. Nah, ini yang kedua. Dibuka aja botol. Begitu juga botol yang kedua. Mungkin kamu sama ini ya. Iya sampai ini. Ya mungkin di sini ya, di sini. Jangan dipegang, nggak apa-apa, kita taruh aja. Ini gimana? Agak sama ya? Iya. Oke, coba mungkin dikasih perlakuan ya, bisa ditambah daunnya atau batunya kali ya. Yang ini belum. Oke. Iya, hasilnya.
Baik, mungkin untuk kelompok 1 bisa memulai presentasinya ya. Untuk kelompok yang lain boleh memperhatikan ya, kemudian memberikan pertanyaan. Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Vegetasi berfungsi menahan butiran tanah agar tidak hanyut oleh air hujan. Akar rumputan juga membantu mengikat tanah. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa vegetasi sangat berperan penting dalam mencegah erosi. Tanah yang tidak memiliki penutup lebih mudah tererosi, sementara tanah yang ditumbuhi rumput dan serasa daun lebih stabil dan terlindungi. Oleh karena itu, menjaga tutupan vegetasi di lahan, terutama di daerah miring, sangat penting untuk mencegah kerusakan tanah. Baik, dari materi yang kami sampaikan, adakah Ananda ingin bertanya? Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Khairunisa dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana prosesnya hingga bisa terjadi erosi? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Dari pertanyaan kelompok 3, erosi terjadi karena disebabkan oleh air hujan yang jatuh ke tanah dan membawa sebagian material tanah dari daerah tinggi ke daerah rendah. Yang kedua, erosi bisa terjadi karena angin. Dan erosi juga bisa terjadi oleh gelombang laut dan es. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2 ya, silakan maju ke depan. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang simulasi erosi dengan bahan bekas. Jadi lahan yang berisi tanaman bervegetasi itu erosi minimal. Air yang mengalir lebih jernih dan sedikit tanah yang terbawa. Sementara lahan dengan tanaman yang kosong, air yang mengalir lebih keruh dan banyak membawa partikel tanah. Kesimpulannya, tanaman dapat melindungi tanah dari terjadinya erosi. Ya, silakan Revan. Perkenalkan, nama saya Revan Renanda dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana proses resah daun dan tumbuhan menekan erosi? Jadi di alam biasanya vegetasi berupa pepohonan yang memiliki akar. Ketika ada air hujan yang jatuh, maka air tersebut akan tertahan oleh dedaunan dan batang pohon. Dan air akan meresap ke dalam tanah, lalu tertahan oleh akar pohon. Sehingga hal ini dapat mengurangi terjadinya erosi. Terima kasih atas waktunya. Jika kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Silakan untuk berikutnya kelompok 3. Nah, untuk teman-teman kelompok yang lain, tolong diperhatikan ya. Untuk kelompok 3, apakah hasilnya sama atau ada perbedaan di situ? Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berdirinya kami di sini, kami ingin memaparkan materi yaitu tentang proses terjadinya erosi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini ada hasil pengamatan kami. Pada botol yang pertama itu tidak terlalu keruh karena kenapa? Karena di atasnya terdapat rerumputan. Ya, terdapat vegetasi tanaman sehingga dia airnya tidak terlalu keruh. Dan juga jumlah tanah yang terbawa air di sini terlihat sedikit. Dan juga kondisi permukaan tanahnya setelah penyiraman terlihat lebih padat. Tingkat erosi yang terjadi pada botol yang pertama ini dia sedang. Lalu warna air hasil erosi yang kedua pada botol yang kedua itu terlihat airnya keruh karena tanah yang terbawa banyak di bawahnya. Terus kondisi permukaan setelah penyiraman
di sini terlihat agak becek. Tingkat erosi yang terjadi di sini tinggi karena dia tidak terdapat vegetasi di atasnya. Jadi teman-teman, hasil kesimpulan dari kerja kelompok kami adalah kita dapat melihat secara langsung bagaimana vegetasi berperan penting sebagai pelindung tanah dari erosi. Akan tanaman mengikat tanah, sementara daun rerumputan mengurangi dampak langsung tetesan air hujan. Proyek ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan barang bekas, kita bisa belajar tentang fenomena alam yang penting dan memahami urgensi menjaga lingkungan. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain ya, silakan. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marzel Triprayogi. Saya ingin bertanya, apakah semua tempat dapat mengalami erosi? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebenarnya ada petunjuk yang bisa kita ketahui ada atau tidaknya erosi yang terjadi di alam. Jika kita melihat sungai, jika sungainya terlihat keruh, maka di situ terdapat erosi yang tinggi. Tetapi jika airnya jernih, di situ tidak ada erosi. Terima kasih. Kita beri aplaus. Alhamdulillah hari ini kita udah belajar mempresentasikan proyek kita yang berjudul tentang erosi ya. Nah, kesimpulannya kita simpulkan bersama-sama ya, bahwa seperti yang disampaikan sama Nia Rahmah tadi ya, itu ternyata erosinya lebih rendah. Itu bisa ditandai dengan warna yang ada pada air sungai. Jadi kalau kalian lihat air sungai, airnya keruh berarti erosinya tinggi. Makanya kita diajarkan untuk menjaga lingkungan, salah satunya menanam pohon. Karena kalau lahannya itu tererosi, lama-kelamaan tanah yang subur itu jadi hilang. Kayak gitu ya. Nah, untuk evaluasi, kalian bisa mengisi kuisis ya, yang ada di link ini. Start. Oke, peringkat ketiga Marzel. Kita beri tepuk tangan. Marcel, Aurel, dan Nia. Gimana kira-kira pelajaran hari ini? Menyenangkan atau enggak? Nah, kalian bisa lihat emoticon ini ya. Kira-kira Medi pilih yang nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4? 4. Oke, bahagia ya. Kalau Zaha nomor berapa? Wah, ini nomor 4. Kalau kalian disuruh milih nomor berapa nih semuanya? Oke, mantap. Ada yang mau ngasih saran, mungkin kesan-pesan buat pembelajaran hari ini? Boleh, 1 orang. Kita tadi udah belajar tentang erosi ya. Jadi menyenangkan sekali untuk belajar hari ini ya. Oke, boleh Najwa mungkin ya, boleh memberikan kesan-pesannya untuk pertemuan hari ini ya. Saya senang belajar hari ini karena menurut saya metode belajar seperti ini sangat menarik dan tidak membosankan karena banyak hal yang kita lakukan dari awal pembelajaran saya. Oke, ya. Kata Najwa sangat menarik, nggak membosenin ya. Ada yang tidur nggak tadi? Nggak ada ya. Nggak ada. Oke, karena pembelajaran kita udah selesai, kesimpulannya udah saya sampaikan. Kalian juga senang belajar hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat buat kehidupan kalian, buat di rumah, di sekitar sekolah kita, mengingatkan teman-teman untuk jaga lingkungan ya. Oke, terima kasih pertemuannya buat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah kita mohon ampun. Kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.